Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah binurika syafi'il hikmah. Bismillahi tawakkalna billahi, bismillahi tawakkalna fillah, bismillahi tawakkalna lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurikas salam. Taha sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wal tufbina ya asfiya'il ya nur ya il ya amto ya il kafa ya ansar birahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Al-ayah. Yahdikumullah, kalamullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ya sayyidil barakah, ya imamil karamah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, para pembawa akidatul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya mari kita awali, kita landasi, kita dasari dengan mendoakan beliau orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita, yang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan bahagiakan selalu putra putri beliau dan keluarga beliau, disatukan murid dan jamaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan Ruhul Qudus beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya Akhi Al-Kiram Gus Ali Irfan dari Magetan, Jawa Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan tentunya yang paling utama, bersama-sama di malam ini kita haturkan syukur tasyakur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rabbul Ghafur, di mana detik dan saat ini kita bersama dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi mampu hadir semata-mata karena Allah. Detik dan saat ini kita masih dihidupkan, masih diizinkan oleh Allah, diridhokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir semata-mata demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita ikrarkan bersama-sama syukur kita, tasyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala bi qaulina
Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detik dan saat ini tentunya sebagaimana telah disampaikan oleh beliau Gus Ali Irfan, kita tidak hanya mengaku sebagai umatnya, tidak hanya mendendangkan melantunkan apa yang menjadi salawat, tetapi mampu mewujudkan di dalam langkah kehidupan kita. Tidak hanya kita berikrar bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi betul-betul solawat yang meriwayat, solawat yang betul-betul terwujud dalam khuluqul azim, akhlakul karimah, akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, detik saat ini alhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin, kita masih masuk dalam bulan Safar, yaitu bulan perjalanan. Mau kemana kita bawa kehidupan kita? Mau kemana kita bawa kehidupan istri dan anak-anak kita kalau bukan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala? Zaman sudah semakin akhir, zaman sudah semakin cermat, zaman sudah semakin akhir zaman atau zaman yang akhir. Tentunya safir ilallah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan lain dalam kehidupan kita, tidak ada tujuan lain dalam sholat kita, tidak ada tujuan lain dalam ibadah kita, tidak ada tujuan mati kita kecuali kembali kepada Allah, sebab kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya harus mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi cukup satu dengan kesombongan di dalam hati. Manusia akan marbutatun la tuqbalu mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Dia tidak mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya melepaskan diri dari kesombongan, merasa hebat, merasa mampu, merasa suci, merasa alim, semua harus kita lepaskan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan kerendahan hati. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan kerendahan jiwa, zahir dan batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahir dan batin hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul mampu merasakan kita tidak akan bergerak tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya sekedar lisannya, tidak hanya sekedar ikrarnya, tidak hanya sekedar lantunannya, tetapi mampukah kehidupan ini kita bawa untuk kembali kepada Allah? Mampukah istri dan anak-anak kita ini kita bawa untuk kembali kepada Allah? Jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dipenuhi dengan ranting-ranting, dipenuhi dengan batu-batu sandungan tajam. Jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mampu kembali kepada Allah dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan, sabar, tekun, ikhlas, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kembali kepada Allah sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita, tidak hanya sekedar lantunan atau ucapan di dalam lisan kita,
tetapi membawa istri dan anak kita, membawa keluarga kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibutuhkan keikhlasan di dalam jiwa kita untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada yang hadir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ini harus kita bawa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah kita membawa pribadi kita, membawa istri kita dan anak kita menuju Allah? Jangankan untuk kembali kepada Allah, membawa istri dan keluarga kita di dalam majelis taklim kita, di dalam pengajian kita, ini sungguh sangat sulit. Apalagi membawa mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dibutuhkan pertolongan Allah, dibutuhkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di sini itu sebetulnya wujud kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di tempat ini adalah sebagai wujud kita butuh atas pertolongan Allah, butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi zaman yang sudah semakin cepat, di mana sholat kita, ibadah kita ini sudah betul-betul sangat berat di penghujung daripada zaman akhir. Tentunya hanya pertolongan Allah jualah yang kita harapkan selalu, maka libatkan Allah. Apa melibatkan Allah? Setiap saat dan detik kembali kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam langkah zahir dan batin kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat dan detik kemanapun kita berada, dimanapun dalam situasi dan kondisi apapun, tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di majelis taklim seperti malam ini, kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dibukakan jalannya kembali kepada Allah. Akan banyak sekali di zaman akhir, di tahun 2025, manusia ini meninggal sesuai dengan keahliannya. Manusia yang ahli sholat, dia akan meninggal di dalam sholatnya. Manusia yang ahli ceramah, dia akan meninggal dalam ceramahnya. Manusia yang ahli dalam maksiat akan meninggal dalam kemaksiatannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harapkan, yang mampu menyelamatkan zahir dan batin kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan seluruh keluarga besar kita untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat cepat sekali di zaman akhir 2025. Kebaikan yang ditanam akan banyak sekali, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi keburukan demi keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa di masa lalu kita, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita agar diampuni oleh Allah, dibutuhkan kesungguhan, keikhlasan, ketekunan dalam kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa hanya sekedar dosa basi, tidak hanya sekedar lantunannya saja memohon ampunan kepada Allah. Zahir dan batin kita pertaruhkan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling dibutuhkan manusia di akhir zaman ini adalah maghfirah. Tatkala maghfirah Allah sudah hadir, maka dosa-dosa karma daripada masa lalu kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tatkala karena masa lalu kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak sungguh-sungguh memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi batu sandungan dalam kita menuju Allah di masa depan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dibutuhkan keikhlasan kita untuk memohon ampunan kepada Allah.
Memohon ampun kepada Allah itu dibutuhkan kesungguhan. Tidak hanya beristighfar lantunan, tetapi kita menjalankan kemaksiatan. Kembali kepada Allah, karena di bulan ini ada bulan Syafar, bulan perjalanan, memperjalankan zahir dan batin kita menuju Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan keikhlasan. Tidak hanya sekedar mohon ampun, tidak hanya sekedar istighfarnya yang kencang, tidak hanya sekedar istighfarnya yang fasih, tetapi langkahnya, apakah betul-betul hidup ini menuju Allah ataukah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maghfirah adalah satu kalimat, satu kata yang kita butuhkan di zaman akhir ini. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu kita. Maghfirah adalah ampunan di mana kita butuhkan untuk membuka jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia yang kehilangan langkahnya menuju Allah di zaman akhir. Banyak manusia karena masalah dia tidak mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu membawa keluarga kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, memperjalankan zahir dan batin kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Zahir dan batin kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sudah batal dipersilakan wudu. Sambil menunggu saudara kita yang wudu, mari kita istighosah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighosah artinya adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya mari kita gunakan hati kita, tidak hanya sekedar lisan kita, tetapi hati yang memohon pertolongan Allah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.